Hai people! Aduh, ya ampun, lagi-lagi di atas kasur berdua. Tapi harus tetap, walaupun di atas kasur, mau tidur-tidur harus lucu-lucu. Jadinya Sleeping Beauty. Hai, gue Halo, Jiang. gue Rosi. Nah, biasanya kalau udah dipasangin gini, itu akan membahas film atau yang berkaitan dengan film. Masih tentang Korea-Koreaan, tapi bukan seri, film. Iya, ini film. Nah, ini tuh film tentang drama keluarga sih, lebih tepatnya. Yang berhasil membuat hati kita akan terkoyak-koyak. Korelasinya adalah kayak yang kemarin itu adalah drama seri Korea terpopuler 2020. Ini waktu itu di tahun 2013 drama keluarga ini menjadi drama Korea yang paling heboh, ngehits dan nomor 1. Bener, yang paling pecah banget sih. Yes, apa sih namanya? Miracle in Cell Number 7. Jadi film ini tuh emang udah di remake beberapa negara juga. Tapi yang baru-baru ini yang ada di Netflix itu yang versi Turki. Anak Netflix, in people, ya ampun. Netflix banget. Tapi lo nonton yang pertama? Ya, maksudnya yang original si Korea ini. Gue itu belum nonton yang Korea. Serius lo? Serius. Jadi berani-beraninya ngajak gua ngobrol ini kalau lo belum nonton Tapi film itu? gue udah nonton akhirnya yang Korea. Jadi gue tuh nonton yang Lo Turki ngomong apa sih? duluan. Jadi lo nonton. Oh. Jadi gue nonton Turki duluan gitu. Setelah itu baru gue lihat, gue riset kan cari ini yang aslinya apa nih Korea. Jurnalis banget terus. terus. Jadi gue dapet yang Korea terus baru gue tonton. Oke, berarti lo kebalik. Lo nonton yang di remake negara Di lain remake, dulu, bener. baru lo nonton originalnya. Padahal yang di Turki itu dia baru rilis akhir tahun 2019. Bener. Kalau yang Turki judul aslinya itu Seven Kogustaki Mucise. Apa? Itu kalau Enggak, lo ulangin, lo harus ulangin biar in people denger lagi coba. Sumpah itu susah banget sih. Gue bantu. In people bentar, sabar Susah apa? banget in people. Seven. Kogustaki Mucise. Oke, kita dengerin ya. Ya, coba didengerin. Wow, keajaiban di 7 lingkungan. Iya, iya. dengerin, Bapak dengerin. 7 Kogus'taki mucize. Tuh kan? Mujize. Mucise. Kayak susah banget. 7 Kogus'taki mucize. Mujize. Oh, judul gue Depannya tuh apa kayak zeze gitu. Iya, Iya kan, gua bukan Seven. harus belajar lagi nih bahasa Turki. Iya. Tapi lo dengerinnya, nontonnya itu dapat masuk walaupun. Dapet. Oh, lo pakai subtitle ya. Pakai Ayo pasti dong. Kalau nggak bingung dong Anda. Kalau nggak pakai subtitle. Aduh, jadi nangisnya karena tidak ngerti gitu ya kakak ya. Dari trailernya gimana? Dari trailernya? Kalau gue tuh nonton film itu nggak dari trailer, gue langsung nonton filmnya. Widih. Widih, Padahal segitu. yang originalnya kagak nonton. Kontradiktif, nggak ngerti lagi gua. Jadi waktu gue nonton yang ori justru nggak dapet kayak oke, itu doang. Serius? Aneh banget kan? Oke, atau mungkin karena gue udah nonton versi Turki kali ya. Oke, karena biasanya orang itu kalau udah nonton yang ori itu nonton yang lain, jadinya yang lain tuh tidak tergugah. Biasa Tapi aja karena kan? lo kebalik, jadi lo anggap yang Turki adalah original gitu kali ya? benar. Jadi ceritanya sebenarnya sama. Kalau Turki sama Korea intinya tuh sama garis besarnya. Pokoknya dia itu seorang ayah yang keterbelakangan mental. Ya, kekurangan ya. Kan, ada Terus? kekurangan. Tapi dia ini benar-benar sayang sama, aduh gue sedih banget. Kan lo Bener-bener masih sayang. mulai, masa lo nangis duluan? Jadi dia tuh benar-benar sayang sama anaknya gitu kan. Terus anaknya tuh minta gue ayah saya tuh pengen banget nih tas ini gitu. Lihat mereka lagi jalan pulang sekolah, terus dia lihat di satu toko gitu ada satu tas, oh nanti ayah akan belikan gitu kan. Nah kalau yang Korea tuh ayahnya tuh tukang parkir. Yang Turki? Profesinya. Kalau yang Turki dia itu jualan kayak jualan makanan, cemilan gitu-gitu loh, apapun pokoknya dia tuh mengusahakan pokoknya supaya anaknya tuh bahagia. Kalau yang Turki tuh dia ada neneknya gitu. Bedanya di situ aja sih. Cuman inti masalahnya sama. Tapi kalau gue dapatnya yang di Turki itu kenapa Turki lebih yang bener-bener ngena ke hati itu karena dia itu diceritain tuh kenapa si anak ini bisa mati nih, anak lain ini yang beli tasnya dia ini bisa sampai meninggal, terus bapaknya sampai marah dan bapaknya pengen si pria yang ini yang keterbelakangan mental itu pemeran utamanya itu harus dihukum mati. Jadi ibaratnya nyawa dibayar nyawa gitu kalau Iya, gitu. Yang di benar. Korea gitu juga nggak sih? Atau dia cuma hukuman biasa seumur hidup aja yang penting dia dihukum? Kalau di Kenapa ya? Korea juga sama dieksekusi. Meninggal juga, maksudnya pengennya dijatuhi hukuman Iya, mati bener. juga. Berarti konfliknya kayak gitu. Jadi kayak wah lu tuh
emang penyebab anak gue mati kayak gitu. Tapi Dia lo tau kan ini kisah nyata? iya tahu. Tahu kan? Tahu. Ini lo tau gak sih kalau ini tuh sebenarnya kisah nyata. Jadinya nih, gue ada datanya. Gue sedih banget sih sumpah, yang Turki gue kebayang-bayang tuh filmnya. Serius. Sumpah sedih Sampai banget sekarang. sih. Iya, parah. Sabar. Ini. Jadinya film ini dibuat berdasarkan kisah nyata yang terjadi di tahun 1972 di Korea Selatan. Oh, iya, jadi emang dia tahun itu ya di Korea ya. Bayangin coba itu ada Sedih kejadian banget. bener, berarti orang itu bener-bener bukan salah tangkep sih ya, tapi kayak kambing hitam nggak sih jatuhnya kalau benar. kayak gitu. Benar. Sementara di negara lain dibuat dengan cerita yang juga hampir sama, mungkin relate di beberapa negara. Iya. Nggak tahu deh kalau di Indonesia tuh relate nggak yang kayak gitu. Aduh. Ada cerita Iya, lain nggak makanya, tentang Miracle in Cell No. 7? kalau Miracle in Cell No. 7 itu dia kan udah ada Turki, Filipina, Indonesia mau bikin nih, mau Nah. remake. Hei, terus? Kabarnya sih tahun ini ya, cuman kapannya tuh masih belum tahu. Sutradaranya Hanung. Yes, Mas Hanung. Mas Hanung Bramantyo. Terus yang jadi pemeran utamanya ini Vino. Asik. Gue pikir kan Tora ya kan. Mhm. Pas Tapi liat- Tora main. Iya, Tora di teman-teman yang di napinya itu, yang di sel itu gitu. Anggapan lo kan lo ekspektasinya Tora, ternyata Vino. Menurut lo sukses nggak nanti Vino? Kalau menurut cuplikan-cuplikannya sih lumayan sukses deh kayaknya. Wih, prediksi Kayaknya, seorang kayaknya. pengamat film. Kayaknya. Pengamat film abal-abal. Ini lo harus tahu ya, di Instagram dia lo bisa cek. Itu tuh ada highlight yang isinya tuh film-film yang selama ini dia tonton. Dia ini kayak kritikus film Instagramnya sendiri gitu. Rating terserah gue gitu. Ratingnya suka-sukanya tergantung mood aja. Tapi lo jujur kan memberikan review? Iya. Nah, lo harus nonton juga tuh yang Miracle in Cell No. 7. Karena kan yang Filipina susah dicari. Yang India juga belum dapat ya kan. Lo udah nonton yang Turki, yang originalnya, yang kedua Iya. mana yang nontonnya? Iya. Yang di Indonesia ini dia nanti diproduksi oleh Falcon Pictures. Yes. Jadinya ini udah 2 tahun lalu nih ternyata ide Falcon untuk membeli rights-nya si Miracle in Cell No. 7. Nanti di Indonesia namanya juga nggak akan diganti tuh, tetap Miracle in Cell No. 7. Terus ada beberapa rombakan gitu. Ide ceritanya akan tetap sama, tapi lo tahu nggak, dengan ide cerita yang sama itu sebenarnya menjadi beban sendiri untuk Mas Hanung. Yang gue baca-baca di berbagai berita, jadinya itu lo bayangin aja yang people, lo nonton film dengan versi yang beda-beda, tapi lo udah tahu nih alurnya, endingnya, awalnya gimana, tapi tetap punya tugas untuk sebagai pembuat ya, punya tugas untuk membuat orang pengen nonton untuk Iya versinya kita. Berat nggak bebannya? Iya sih, berat Iya banget. kan? Tapi tenang aja, Falcon itu sudah mengetahui kualitas seorang Hanung Bramantyo. Iya Ya nggak, sih, apalagi nggak perlu aktor-aktornya. diragukan. Aktor-aktornya juga udah rilis, dan dari segi ceritanya itu mengalami sedikit perombakan. Kayak hukum yang mereka anut tuh hukum fiktif. Itu nggak bisa disamaratakan dengan hukum Indonesia. Iya sih, benar. Jadinya kayak ngawang-ngawang aja, yang penting tetap kena. Itu kan PR-nya mereka tuh, buat gimana hukum fiktif Susah sih kita itu ya. terima gitu ya kan. Terus ada beberapa perubahan tuh. Spoiler dikit. Jadinya tuh kayak bagaimana sih pemeran kecilnya itu meninggal gitu. Itu agak di remake, menyesuaikan dengan kultur budaya Indonesia. Nanti kalau setelah lo nonton lo bakal ngerti deh, karena ini kan syutingnya awal tahun 2020. Harusnya akhir Rilisnya tahun kapan ya? Harusnya tuh Maret. Oh, mundur karena ada pandemi ini ya. Betul, jadinya sekarang mereka cuma posting foto-foto eksklusif waktu syuting aja gitu. Ada banyak nama-nama besar juga kan di situ. Terus habis itu anak kecilnya itu si Grace itu jadinya kalau di Korea namanya siapa ya? Yang di Korea tuh Yesung gitu. Itu yang kecil itu namanya Grace. Yang memerankan. Tapi yang anak kecil juga lucu loh. Gua liat. Gemes banget si Grace gemes itu. banget. Nah, nanti kalau udah gede itu yang memerankan adalah Mawar Eva. Oh, Namanya Mawar Dayong atau Dejong? Kayaknya Dayong. The Young. Mawar itu akan menjadi pemeran utama Yesung gitunya itu. Oh, jadi dia Dengan nama masih dewasa ya? betul, namanya itu Kartika. Sementara Vino nanti namanya Dodo Rojak. Oke. Cocok sih dia kalau yang nangis gitu kayak cocok gitu. Siapa tuh? Melankolis. Siapa? Mareva. Si Mawar. Semuanya bakal cocok. Jadi nanti lo gini deh, kita flashback dulu. Saat lo nonton, adegan mana yang buat lo langsung nangis, Bombay?
Kalau yang Turki Dia udah jatuh cinta sama yang Turki people. sumpah kayak Korea tuh gue Ya udah, lo Turki, gua Korea. Oke Oke ya, oke. Lo dulu. kalau gue tuh nangisnya tuh waktu dari awal sih sebenarnya. Jadi waktu dia Lo mah cengeng dari awal gimana sih? enggak, jadi waktu dia mau beli tas itu, terus orang lain udah beli, itu kayak mencelos nggak sih kayak oh my god, mencelos tuh mana? apa ya? Pokoknya gue itu aja. Itu bahasa lu doang. Kayak mencelos sih, gue tuh Oh, jatuh. gue ngerti. Ngerti Yang nggak kayak pas lu nonton tiba-tiba darah lo dari kepala tuh kayak nyes turun gitu ya, Gitu. terus lo langsung bengong gitu ya. kayak gitu sumpah. Artiin sendiri ya in people ya. Terus dari situ gue udah nangis tuh, dari dia dipukulin, masuk penjara segala macam, terus si anaknya kan nyariin di mana nih papa gitu-gitu kan. Itu sumpah sedih banget, parah. Terus akhirnya waktu kan dia tuh ada gurunya, jadi dia waktu ayahnya mau dieksekusi tuh nggak dibilangin, jadi kayak aduh sedih banget. Jadi kayak oh nggak apa-apa kok, nanti abis ini ayah pulang gitu-gitu. Jangan nangis dong. Biasa aja mukanya. Dia ngomong tuh kalau Udah in people bergetar ya? ada di posisi gue, dia tuh ngomong tuh bibirnya tuh kayak gitu kayak nahan, pengen terlihat cantik depan kamera tapi nggak bisa nyembunyiin emosinya tuh kan. Tapi ini waterproof kok. Sayang make up yang Aku nggak apa-apa people. Oke, baiklah. Kalau apa nih kalau yang Korea tuh? Kalau gue dari versi Korea, Hmm. itu yang lekat banget di otak gua itu adalah waktu yang pertama kan itu si Yesungnya itu kan setelah sekian lama cerita mengalir diselundupkan ke penjara kan. Iya, Karena kan benar. si bapaknya kangen banget gitu ya kan, ternyata ketahuan. Ketahuan. Iya kan, ketahuan. Di sipil Turki juga itu kan. Mm-mm. Nah, oke. Terus habis itu kan si Yesungnya dibawa keluar kan. Terus dia ngomong kalau dengan logat anak kecil, gue nggak tahu deh di Turki ada atau enggak. Spoiler, sorry. Jadinya dia bilang, paman, penjarakan aku saja. Oh iya, gue tahu. Gue kayak bocah. Dia ngomong dia apa? gue sekecil itu ya, dia tuh yang dia punya cuman ayahnya. Iya, itu mungkin hati gue celos kayak yang Iya, bilang tadi, apa sih celos, celos kayak gitu. celos. Langsung kayak ya ampun, ini anak kecil tidak berdosa dan sangat polos, tidak mengerti apa-apa gitu. Tapi dia rela ngomong sesuatu yang dia tidak mengerti hanya agar bisa bareng sama Sama ayahnya. ayahnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini waktu dia udah gede. Lo nonton nggak tahu deh di Turki tuh ada yang apa namanya, adegan yang dia udah gede di penjara yang ngebelain ayahnya. Kalau di Turki nggak ada. Hah, serius lo? Nggak Dia ada. nggak jadi pengacara? Enggak. Tapi di Turki itu cuma diliatin waktu si anak ini dewasa, dia cuma ngeliat TV kayak backgroundnya TV nih, kayak ada berita-berita tentang ketidakadilan kayak yang dialamin ayahnya itu. Terus dia flashback, udah gitu doang. Dia nggak ada adegan ngebela ayahnya? Nggak ada. Aduh, gue pengen nanya lagi. Aduh, Tapi nanti spoiler mau gimana gue ya? spoiler nggak nih endingnya? Gue lanjutin gue dulu. Oh iya, oke. Jadinya kalau yang di Korea itu pas adegan si Yesungnya itu jadi pengacara udah gede, dia ngebela ayahnya, itu tuh gue kayak, lo ngerti nggak sih perasaan lo melihat sesuatu yang harusnya lo miliki di depan mata tapi tidak bisa lo dapat? Oh. Itu perasaan itu relate sama gue kayaknya waktu itu. Sedih nggak lo? Masa nangis ya? Iya dong. Tapi kenapa lo tidak mengakui di sini? Gue sedih ya, nangisnya tuh kayak yang nangis kayak Nangis cantik ya? Iya, Mukanya kayak udah merah sih di sini. Terus gue kayak harus mengalihkan sesuatu sama yang lain gitu, tapi nggak bisa nih ya. Gue itu kalau emosi gue lagi lihat tangan gue dingin, jujur tangan gue rasain Tangannya dingin sekarang. Beneran. tapi gue nggak boleh menjilat ludah sendiri karena habis ngejekin dia yang China. Gue nggak boleh terlihat sedih sekarang in people. Mungkin Itu gue gue jujur ya. merasakan karena gue kagak. Anyway, itu yang terjadi, maksudnya adegan yang ada di film Miracle Cell in the Basement Korea. Mungkin beda yang sama yang Turki. Beda. Spoiler dikit, jadinya nanti terakhirnya dia nggak jadi pengacara, tapi akan bersama ayahnya. Akan bersama ayahnya. Oh, jadinya waktu dia udah gede, kayak yang momen pentingnya itu di mana kalau dia bukan pengacara? Jadi gini, waktu gede gue nggak tahu ya ini ayahnya masih hidup atau enggak. Intinya ayahnya kan mau dieksekusi tuh. Tapi ya ini emosionalnya dapat juga, soalnya ada salah satu temennya yang di dalam satu sel itu mengorbankan dirinya supaya ganti untuk dieksekusi. Sumpah, makanya lo harus nonton. Parah, kayak itu gue nggak nyangka sih, gue ini mati bener-bener nih, people mati gitu kayak. Tapi waktu dia udah bahagia gue juga nangis kayak kasihan banget. Itu kayak yang orang yang berkorban itu juga udah sebatang kara, sumpah.
Sedih banget ya sih, sedih banget ya. Jadi nggak gue sangka-sangka sih. Wow, plot twist yang diceritakan in people. Udah pokoknya kalau yang udah nonton Turki pasti setuju, mayoritas setuju sama gue. Kayak ini ya kalau lihat cover filmnya kayak Hollywood ya, soalnya mukanya kayak bule-bule bener, gitu ya. bener. Aduh, kalau ngelihat yang poster filmnya Indonesia kayaknya belum rilis ya yang resminya, tapi kalau ngelihat di Instagram Mas Hanung juga beberapa posting, tapi kalau teman-teman mau lihat yang jelasnya bisa di Falcon atau bisa di Instagramnya Vino Gebastian. Jadi dia kayak posting foto-foto eksklusifnya tuh nih ya in people kayak pop up sini gitu, kayak ya dia tidur sama anaknya gitu. Dan lo tau nggak fun fact-nya? Vino ini untuk mendalami penjiwaan ini dia itu takut kebablasan. Maksudnya dia tau kan aktor hebat itu kalau sangat menjiwai itu dia akan sepenuhnya gitu kan memasukkan karakter itu. Tapi dia pengen membatasi karena dia tidak ingin menyakiti saudara-saudara lain yang kebetulan memiliki kekurangan tersebut atau keluarganya. Jadinya dia tuh sampai konsultasi sama 3 psikolog kalau nggak salah, untuk membatasi emosi yang akan dia perankan. Jadi dia terlalu emosional kali ya. Dia takut kelewatan karena dia hatinya itu nggak pengen menyakiti orang lain, tapi pengen semaksimal mungkin memerankan karakter si Dodo Rojak ini. Jadi dia sampai konsul sama 3 psikolog. Soalnya yang gua baca itu dia ini apa namanya, kayak waktu meranin itu tuh ngebayangin anaknya. Betul, karena seumuran kalau dari karakter kayak gitu. Iya sih, dan FYI, di sini kan bisa kalian lihat nih di Instagramnya Vino kayak cuplikan-cuplikan fotonya segala macam. Yang tadi gue ceritakan, yang buat gue sangat tersentuh di versi Korea, itu akan membuat tersentuh juga di versi Indonesia. Itu diposting sama si Vino, ada di sini nih. Ini ya pas Mawar, ini ya pas bagian pengacara tuh yang paling atas. Berarti ini sama kayak Korea ya, versi Korea ya. Kurang lebih sama ya, agak beberapa Mas Hanung agak nge-remake gitu, kayak ada beberapa penambahan karakter sehingga lebih hidup nyawanya dan lain-lain. Jadinya disesuaikan lah, balik lagi yang gue bilang tadi di awal sama budaya Indonesia. Dan gue tuh ngelihat proses syutingnya karena ada gue di situ, tolong ditonton ya. Gue sumber terpercaya guys. Gue termasuk muka ini, nanti juga ada di credit title namanya. Agak sombong mumpung ya kan, mumpung depan kamera gitu. Jadinya sekalian promo Miracle in Cell number 7. Harus nonton dong ini. Gue lo berani nggak kagak nonton? Gue udah ngulik-ngulik di sini. Gue itu termasuk salah satu penambahan karakter cameo yang dibuat oleh Mas Hanung sehingga karakternya itu filmnya itu lebih bernyawa. Dikit aja penambahannya, ya nggak banyak-banyak tapi ya boleh lah dilihat-lihat. Wah, ini harus nonton sih. Gituin people. Jadinya untuk Miracle Cell number 7 versi Indonesia ini, gue yakin kalau dari alur sudah tertebak, tapi penambahan dan penyesuaian oleh Mas Hanung serta Falcon ini bisa menjadi nyawa sendiri dari filmnya. Wajib ditonton sih. Ntar gue kasih premier. Kalau gue dapat dari Falcon minta 10 buat semuanya. Oke, kameramen 1 baik. Nanti mungkin ada giveaway. Mantap kalau kayak gitu. Ya ampun, gue nggak sabar banget tuh untuk menantikan kapan tayangnya si Miracle Cell in number 7. Miracle in Cell number 7. Miracle in Cell number 7. Kok gue udah error sih? Terlalu ini menjiwai nih. Ya udah, kalau kayak gitu kayaknya sudah waktunya untuk istirahat. Ya ampun. And people, by the way, kalau teman-teman punya rekomendasi film-film yang mau dibahas, boleh loh ya. Rossi ini partnernya banyak banget. Ada bule ya kan, bule juga sama Kenny. Pokoknya teman-teman dari Into the Media akan dengan senang hatinya nonton film rekomendasi kalian. Bener banget, karena kita semua suka nonton. Kata siapa? Oh enggak ya? Gue siapa? Lo aja mentang highlightnya semuanya tentang film. Yaudah kalau gitu pamit Ki. Oke, people, makasih udah menyaksikan. Apa sih? Ngomong apa sih, Ros? Terima kasih Terima sudah kasih. mau menghabiskan waktunya berapa nih? 20 menitan atau belasan menit ini untuk dengerin obrolan dua perempuan yang Harry. Ini bagus banget rambut lo. Oh iya, gue tuh harus membiarkan ini sambil tidur biar besok itu cetar gitu. Oh gitu, Ros. oke. Ini tips untuk buat cewek-cewek ya. Betul. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya, nggak usah bilang karena subscribe itu gratis. Nggak usah bilang. Pokoknya mereka udah tahu soalnya YouTube-nya bayar. Kalau yang premium. Ya udah, kita sampai ketemu